Semuanya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kita tinggal tentukan mana argumentasi dan mana iteration ya. Aduh, ini mah harus dikecilin. Ya, sudah pasti yang terakhir ya. Ya, langsung aja lah ya. Kita langsung ke bagian yang ini. Ya, namanya juga belajar teks ya. Sih kalau di bimbel juga kayak gitu sama. Bedanya kalau di bimbel mah kalian bayar, di sini bayar juga ya. Iya. Langsung ke paragraf 2. Oke. Paragraf 2 di sini berisi tentang argumentasi ya. Berarti argumen 1 yang mana? Yang firstly, oke. Kita langsung saja ke apa inti dari paragraf kedua ya, atau argumen 1. Kira-kira bahas tentang apa? Tanpa kita tahu semua artinya, kita bisa menebak. Kira-kira bahasannya tentang apa? Duolingo's interactive exercise, achievement and progress tracking mechanics create a sense of accomplishment and motivation. Nah, kira-kira apa? Argumentasi pertama menyatakan bahwa Duolingo bisa apa? Increase, increase, betul, meningkatkan ya. Di sini kita lihat bahwa si Duolingo ini dapat meningkatkan. Coba sebelah sini. Meningkatkan apa? Engagement among learners. Kira-kira engagement maksudnya apa? Engagement? Keterlibatan ya. Jadi Duolingo ini walaupun belajarnya online itu bisa meningkatkan, katanya ya, kata dia, kata penulis, meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, belajar tradisional dengan belajar mode tradisional, mode belajar bahasa yang tradisional itu lack excitement. Maksudnya lack excitement apa? Kurang menarik, bosan misalnya gitu ya. Jadi kalau di Duolingo menarik gitu karena ada apanya gitu. Kemudian itu akhirnya apa? Jadi gagal ya karena tidak excited. However, Duolingo interactive exercise, achievement and progress tracking mechanic create a sense of accomplishment and motivation. Jadi kata si penulis, kalau di Duolingo itu dapat pelatihan dan meningkatkan motivasi katanya. Benar gak kalian yang belajar Duolingo termotivasi gak? Enggak. Berarti argumentasinya tidak bisa dipercaya ya, kayak gitu. This highlight engagement result in more consistent and sustained learning practice leading to improve language skill. Katanya kalau di Duolingo itu dapat improve language skill. Bener gak? Kalian bisa lebih baik gitu belajar bahasanya? Ya bisa, tidak bisa, enggak, tergantung learnersnya. Karena kan ada yang fast learners, ada yang slow, ada yang middle gitu ya. Balik lagi. Kemudian di paragraf ketiga di sini argumentasi kedua. Kira-kira intinya tentang apa? Gak apa-apa, dijawab aja. Tentang apa kira-kira yang di paragraf ketiga? Belum. Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab? Gak apa-apa, salah juga. Kira-kira tentang apa? Kata kuncinya? Learners can progress at their own pace, building confidence and proficiency in target language. Kira-kira apa maksudnya? Yang situ, itu adalah kata kuncinya. Learners can progress their own pace. Kira-kira apa maksudnya? Progress, progress sering kalian pakai kok. Progress apa maksudnya? Ya, kira-kira sih maksudnya apa? Peningkatan dalam apa?
Jadi peningkatan dalam belajar, Duolingo ini menyesuaikan dengan pembelajaran siswanya atas kemahiran individu. Ya, betul. Jadi dia juga dapat menyesuaikan dan juga bisa membantu siswa lebih membangun building confidence, kepercayaan diri ya. Jadi membangun kepercayaan diri dan kemahiran nih ya, kemahiran dalam mencapai target bahasa. Nah, itu ya. Oke, kemudian yang argumentasi ketiga apa? Kita cari kata kuncinya. Duolingo anytime, anywhere, at their convenience. Kira-kira apa maksudnya? Kita bisa belajar menggunakan Duolingo di mana saja, kapan saja, dengan kenyamanan. This accessibility democratize language education, allowing individuals from various background and socio-economic structures to engage language learning. Jadi apapun background kemahiran kalian dengan menggunakan Duolingo, katanya semuanya jadi sama gitu kan, jadi mahir. Tapi ya let's see ya, kita nggak tahu kalau misalkan bisa atau enggak. Duolingo empowers learners to take control of their language learning journey, irrespective of their circumstance. Duolingo memperkuat para pelajar untuk bisa mengawasi kemampuan bahasa mereka. Kalau ya silakan gunakan, kalau tidak ya tidak apa-apa ya. Kemudian yang terakhir di sini ada yang namanya reiteration ya, atau kesimpulan. Kira-kira kesimpulan dari penulis tentang Duolingo ini apa? Offers numerous benefits. Nah, you know benefits? Manfaat, betul. Kira-kira apa manfaatnya? Adaptive learning algorithm. Jadi tadi yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa ChatGPT dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi kalau di sini Duolingo itu adalah pendekatan belajar dengan menggunakan game. Benar gak? Benar, ada gamenya. Ya, jadi dia menggunakan gamified approach, enhance engagement. Jadi pendekatan menggunakan game untuk meningkatkan kemampuan, adaptive learning ya, dapat beradaptasi. Kemudian apalagi? Cater to individual needs, memenuhi kebutuhan para siswa atau penggunanya. Kemudian selain itu apa lagi? Nah, ini akhirnya faktor-faktor ini bisa berkontribusi untuk efektif mempelajari bahasa dan kemahiran berbahasa. Jadi artinya kalau kita as a result ya, Duolingo continues to be a valuable resource for language learners seeking to expand their language abilities. Jadi intinya adalah kata kuncinya kalau kita menggunakan Duolingo di sini, maka ada berbagai macam benefits ya atau manfaat, kemudian yang akan meningkatkan kemahiran berbahasa. Oke, kayak gitu ya. Oke, kalian bisa menemukan kata kerja bentuk pertama di sini apa aja? Coba disebutkan. Ada? Ada apa saja? Udah ada belum? Conclusion. Ya, apa tadi? Kata kerja bentuk pertamanya atau simple present-nya? Utilization itu kata benda ya. Oke, utilization. Kemudian ada tailor ya. Tailor di sini bukan perancang baju ya, tapi di sini artinya dia kata kerja ya. Di situ dia making it available. Can access ya, akses juga dia kata kerja bentuk pertama. Jadi sama teman-teman, nanti si dua teks yang tadi itu sama kalian digunakan sebagai contoh yang nanti teman-teman at the end of this lesson
pembelajaran terakhirnya adalah kita akan bersama-sama dulu menulis teks ya. Kita akan bersama-sama dulu menulis teks. Nanti kalian bisa menghasilkan satu produk sendiri. Jadi dengan kita belajar, kita bisa menghasilkan satu produk. Yang artinya kita bisa menjadi critical learner. Kalian bisa menciptakan, artinya dia menjadi pelajar yang kritis gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tadi kita sudah bahas banyak ya sebenarnya. Dari mulai PowerPoint-nya sampai yang ini ya. Silakan, saya kasih kesempatan untuk satu penanya dulu. Kalau kalian bingung berarti tandanya berpikir. Ya kan? Kalau proses belajar tuh biasanya dia mencerna dulu baru mengolah, baru setelah itu menghasilkan. Jadi kalau kalian masih bingung dan belum paham ya it's okay ya, namanya juga proses belajar. Yang penting ada transfer ilmu yang kalian terima gitu ya, walaupun ya cuma berapa persen. Apa? Is there any question before I close this session? Akbar, ada pertanyaan? Tentang teks eksposisi analitis ya. Jadi nanti kalau kalian mau belajar atau nanti mau tes ke perguruan tinggi, kalian bisa coba teksnya nanti di saya banyak ya. Kita akan belajar. Gampang-gampang susah sih sebenarnya, tinggal dicari tahu jenis teksnya. Tidak ada pertanyaan? Perempuan ada? Ada pertanyaan nggak? Sudah cukup kayaknya ya? Oke, jadi kita hari ini sudah membahas yang lebih mendalam tentang apa itu teks analytical exposition. Teks analytical exposition bisa teman-teman temukan contohnya di soal untuk masuk ke perguruan tinggi, teks yang digunakan juga untuk masuk ke kedinasan, teks yang digunakan juga dalam tes TOEFL. Jadi kalau teks ini sebenarnya agak tinggi tingkatannya karena memang ini digunakan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, lebih dari SMA ya. Tapi jangan khawatir karena sebenarnya kalian sudah masuk ke ranah belajar berpikir kritis agar kita nanti bisa mencoba atau mencari tahu contoh-contoh yang lain. So everyone, thank you for your coming today. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita bisa mengaplikasikannya lagi. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.